Halo sahabat-sahabat semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang telah mendukung channel ini. Yang belum mendukung, saya mohon untuk dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Baik teman-teman, masih tentang motor Pega ZR. Tetapi kali ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang jalur pengapiannya. Jalur pengapian motor Pega ZR. Di video-video sebelumnya udah ada tentang jalur lampu sen, lampu depan. Tapi ini kita akan belajar bersama tentang kerangkaian jalur pengapiannya. Oke. Untuk kerangkaiannya seperti biasa, yang pertama sekali kita cek adalah sepul. Habis dari sepul masuk ke kiprok, dari kiprok ke aki ke kunci kontak ke CDI, baru ke coil. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga sepul pick pulser ataupun pulser, itu akan masuk ke CDI, dari CDI selanjutnya ke coil. Baik, langsung saja kita menuju motornya. Kita cek pertama sekali adalah sepulnya. Sepul. Oke, baik, kita lanjut ya. Kita pertama sekali cek di bagian sepul. Ini adalah songket sepulnya. Kalau sepulnya ada di bagian sini ya, di samping kiri. Di sini yang pertama sekali kita cek adalah kabel yang warna putih. Ini adalah kabel untuk pengisian aki. Dari sepul masuk ke kiprok, dari kiprok masuk ke aki, dari aki kunci kontak CDI, baru tadi ke coil. Di sini kita cek yang berwarna putih seperti ini sambil disela. Ini menyala ya teman-teman, kabel yang berwarna putih ini menyala. Oke. Kabel yang berwarna putih ini menyala berarti bisa dipastikan sepulnya bagus. Jika yang berwarna putih ini dicek tidak menyala, bisa dipastikan sepulnya yang rusak. Kalau enggak, cek kabel yang berwarna putih ini yang dari sepul. Bisa jadi sepulnya kebakar, keanyak kabelnya, tinggal sambungin. Tetapi kalau semuanya utuh, kabelnya utuh bagus, di sini tidak menyala, berarti ya sepulnya yang sudah rusak. Oke, selesai. Langkah selanjutnya kita cek di sini yang berwarna putih dan juga pink seperti ini. Ini adalah dari pick pulser. Ini juga untuk pengapiannya. Ini akan menuju ke CDI juga. Caranya ini saya lepas, kita lepas saja soketnya. Dan untuk pengecekan pick pulser biasa menggunakan test pen LED yang seperti ini. Satu masa koneksikan ke sini, ini menggunakan jarum, saya menggunakan jarum seperti ini. Terus satu lagi ke sini, satu dua kabel seperti ini sambil disela. Ini akan menyala test pen-nya yang berwarna biru. Warna lampu test pen-nya ini biru. Dia di sini teman-teman. Dia menyala kecil dan putus-putus. Oke. Jika menyala berarti bisa dipastikan pulsernya bagus. Cara pengecekannya seperti ini teman-teman. Ini dengan masa ini jangan sampai terhubung seperti ini. Bikin spasi jaraknya seperti ini. Baru disela, dicek. Oke, ini menyala bagus, berarti pick pulsernya bagus. Jika tidak menyala, silahkan cek pulsernya. Bisa jadi pulsernya yang udah rusak, ataupun bisa jadi adanya kabel yang terputus, warnanya pink dan putih ini. Silahkan dicek di bagian pulsernya. Jika sudah dicek kabel gak ada yang terluka, kabel aman, berarti pulsernya yang rusak, silahkan ganti baru.
Langkah selanjutnya dari sini kita cek juga di bagian CDI peak pulsernya. Warna kabelnya sama. Itu hanya untuk memastikan, bisa jadi kabel yang ini yang warna merah leres putih ini kan akan menuju ke CDI. Bisa jadi ini yang terputus seperti itu. Untuk memastikan aja. Kita buka di bagian jok. Untuk CDI Pegadgetter ada di bagian joknya. Di sini di bagian joknya dia bersamaan dengan aki. Nah, ini CDI nya saya lepas. Oke, saya copot songketnya dulu. Ini pencet, tarik. Di sini kita cek yaitu warna ini putih dan merah. Putih merah sambil disela. Putih terus copot. Nah, putih dan merah. Putih merah. Perhatikan, ini ada menyala ya, biru di sini kayak putus-putus. Oke, ini menyala berarti bagus. Jalur kabel yang dari soket spool tadi menuju ke CDI tidak ada yang terputus, bagus. Jika tidak menyala berarti adanya jalur kabelnya yang terputus. Tinggal ngurut kabelnya aja, ikutin jalurnya saja, sambung kembali yang terputus. Oke, sesudah ini kita cek di bagian kiprok. Masalahnya tadi dari spool masuk ke kiprok, dari kiprok akan masuk ke aki. Untuk kiprok tipe Pegadgetter, kiproknya ada di bawah sini ya teman-teman ya. Ini tadi udah saya lepas. Sini ya, ini saya lepas tadi di sini. Kita cek pertama sekali di sini adalah warna putih dulu. Sorry, kepencet. Kita cek di sini yang berwarna putih, itu yang dari spool tadi. Oke, di sini kita cek warna putih seperti ini. Sambil kita sela untuk memastikan jalur kabel dari spool menuju ke kiprok. Ini menyala ya teman-teman ya. Kalau yang putih ini menyala berarti jalur kabel yang dari spool tadi menuju kiprok bagus. Jika tidak menyala adanya jalur kabel yang terputus. Selanjutnya masalahnya tadi kan kita cek di spool ini bagus menyala gitu. Selanjutnya kita cek yang berwarna merah di sampingnya. Perhatikan warna merah seperti ini untuk pengisian aki. Ini sambil disela menyala. Ini untuk pengecekan kiprok teman-teman disarankan positif aki ataupun kepala aki yang berwarna merah dilepas dulu dari akinya. Masa kalau ditempel seperti ini, posisi setrum aki masih ada, ini langsung menyala. Jadi akinya dilepas dulu, baru ditempel di sini, baru disela. Ini untuk memastikan kiprok. Nah, kalau menyala seperti ini kiproknya, kita cek berwarna merah, menyala. Kiprok ini bagus. Seandainya tidak menyala yang berwarna merah ini, berarti kiprok ini yang sudah rusak. Oke. Sesudah dari sini warna merah, kita cek kembali yang berwarna merah di kepala aki untuk memastikan jalur kabel yang dari kiprok ini menuju ke aki. Wah, kepencet mulu, sorry. Masalahnya tripodnya mode begini, jadi pas mindainya harus kepencet jadinya.
Oke. Di aki kita cek berwarna merah, kepala akinya berwarna merah ataupun positif aki. Positif aki. Ini yang berwarna merah ya. Kabelnya besar. Kemudian kita sela. Oke, ini menyala. Barangkali teman-teman mengecek di sini yang di kepala aki ini tidak menyala, tetapi di kiprok tadi menyala. Adanya jalur kabel yang dari kiprok menuju ke kepala aki ini ada yang terputus. Kalau enggak, rumah sekringnya yang bermasalah. Cek di rumah sekring. Oke, ini permasalahannya bagus semua. Langkah selanjutnya kita cek di kunci kontak. Karena semua sudah menyala, bagus, merah juga menyala. Selanjutnya di kunci kontak. Sini kunci kontaknya. Kita cek pertama sekali ya, warna merah juga. Warna merah dari aki. Sini soketnya ada 2 biji. Satu merah, satu coklat. Pertama sekali cek yang berwarna merah. Seperti ini. Oke, sambil disela. Ini menyala. Jika menyala seperti ini berarti jalur kabel ini yang dari aki menuju ke kunci kontak bagus. Jika tidak menyala berarti adanya jalur kabel yang berwarna merah ini yang dari kunci kontak tadi ada yang terputus. Langkah selanjutnya untuk pengecekan warna coklat dari kunci kontak. Jadi sistemnya seperti ini. Dari aki masuk warna merah. Setelah kunci kontak on, arus akan dikirim melalui warna kabel coklat, akan menuju salah satunya ke CDI. Ini kunci kontak on sambil disela. Ini menyala ya teman-teman. Nah, di warna coklat ini menyala berarti kunci kontaknya bagus. Jika tidak menyala, kunci kontaknya yang sudah rusak. Atau cek di bagian belakang sini, bisa jadi terputus solderannya. Jika terputus solder, jika tidak semuanya bagus tetapi tidak menyala warna coklat, berarti kunci kontaknya yang sudah rusak. Caranya sambungkan aja yang merah dengan yang coklat ini, sambungkan seperti ini, hubungkan atau menggunakan kabel baru di jumper seperti ini. Intinya yang coklat dengan yang merah terhubung seperti ini. Oke, sesudah kita cek di kunci kontak, kita cek lagi di CDI. Di CDI kita cek yaitu warna kabelnya coklat. Ya, dari sini biar lebih jelas. Nah, kita cek di sini yang berwarna coklat. Tadi yang kita cek merah dan juga putih sudah bagus menyala. Sekarang kita cek warna coklat. Perhatikan dia di samping warna orange, itu warna coklat. Itu yang dari kunci kontak tadi. Seperti ini. Sambil disela juga. Nah, menyala ya. Jika menyala seperti ini, bisa dipastikan jalur kabel yang dari kunci kontak menuju ke CDI-nya ini bagus. Jika tidak menyala, berarti adanya jalur kabel yang dari kunci kontak menuju CDI, warna kabelnya coklat, ada yang terputus. Selanjutnya, sesudah ini udah bagus semua dipasang, dipasang CDI tetap juga tidak menyala. Langkah selanjutnya cek yang berwarna hitam. Hitam itu adalah massa. Massa terputus juga bisa mengakibatkan pengapian hilang. Di sini di soketnya saya cek warna hitam ya. Warna hitam seperti ini. Terus yang tadi saya koreksikan ke massa, saya pindah ke positif aki. Ini tadi ya TSP-nya. Tadi ini saya tempelin di bodi, saya ambil, saya pindah ke berwarna merah. Ini warna merah aki, positif aki warna merah, dan satunya lagi warna hitam yang di soket CDI. Ambil di sela juga. Oke, menyala berarti bagus teman-teman. Oke, di sini warna hitam juga dicek menyala bagus. Oke, tetapi jika tidak menyala,
yang berwarna hitam dicek tidak menyala, berarti adanya kabel yang terputus warna hitam ini. Ini adalah massa. Tinggal ikutin kabel warna hitam ini. Ada yang terputus, kalau enggak putus saja di sini sedikit, congket, bikin kabel baru, sambungin ke massa aki. Jika tidak menyala berwarna hitam. Sekali lagi pengecekan warna hitam. Satu tes pen di warna hitam seperti ini. Satu lagi kabelnya koneksikan ke positif aki, jadinya seperti ini. Satu positif aki, satu massa di CDI. Oke, ternyata bagus semua, permasalahannya bagus semua. Dipasang CDI-nya kembali seperti ini. Cek yang berwarna orange ini, dia mengeluarkan api atau enggak. Nah, yang berwarna orange dicek. Jika tidak mengeluarkan api berarti CDI-nya yang rusak. Caranya pengecekannya seperti ini aja teman-teman ya. Pengecekan pengapian di sini. Tusuk menggunakan jarum. Jarum tusuk kayak tadi. Terus koneksikan ke massa aki seperti ini. Keluar api ya, kelihatan ya. Itu jika keluar api seperti ini bisa dipastikan CDI-nya bagus. Jika tidak mengeluarkan api yang berwarna orange ini warnanya orange teman-teman, terhaling ya. Jika yang berwarna orange ini tidak mengeluarkan api, percikan api, berarti dipastikan CDI-nya yang rusak. Ikan dikoneksikan ke massa aki ya. Ada percikan api ya. Itu menandakan CDI bagus. Selanjutnya di sini sudah bagus, cek di bagian kuilnya. Bisa jadi warna orange yang dari CDI ini, warna orange-nya ini bisa jadi terputus yang menuju ke kuil. Copot aja seperti ini, pastikan seperti ini. Jika mengeluarkan percikan api, di sini mengeluarkan percikan api, silahkan cek di bagian sini. Di soketnya ini. Jika di warna oranye ini keluar api, di sini tidak, berarti kuilnya yang rusak. Oke, silahkan ganti kuil dengan yang baru. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk jalur kabel pengapian motor Yamaha Pega ZR ataupun Yamaha Jupiter, sama Pega lama juga sama. Ini tanpa menggunakan aki juga hidup ya teman-teman, motor tipe ini. Ya, demikian video ini saya buat, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Salam otomotif.